Tidak ada tim sepak bola manapun yang ingin kalah, semua ingin menang, berapapun skornya. Tak peduli hanya dibilang skor tipis 1-0, selisih gol tipis atau bahkan menang lewat cara penalti. Kemenangan menjadi tujuan utama dalam sebuah pertandingan profesional. Itulah mengapa banyak hal dilakukan sebuah tim untuk meraup kemenangan. Namun, apa jadinya jika suatu tim justru kalah? Meski tetap dalam konteks profesional dan sportivitas, tetap saja kesedihan dan kekecewaan atau bahkan penyesalan akan dirasakan oleh seluruh elemen tim. Apalagi jika kekalahan itu terjadi dalam laga krusial seperti final sebuah turnamen atau pertandingan penentu gelar lainnya, atau apabila kalah dari tim rival. Di era sekarang ini, kekalahan bisa terasa makin menyakitkan dan memalukan karena tak jarang kerap menjadi bahan olok-olokan antar penggemar di media sosial. Kekalahan tersebut juga bisa meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Para pelaku seperti pemain maupun pelatih bisa juga merasa akan dihantui kekalahan tersebut sepanjang karir mereka. Berikut ada beberapa pertandingan yang berakhir dengan kekalahan memalukan bagi satu di antara tim. MK Dons melawan Manchester United 4-0. Kekalahan telak Manchester United ini terjadi pada kompetisi Piala Liga Inggris 2014-2015. Ketika itu Setan Merah masih ditangani pelatih Louis van Gaal. Melakoni putaran kedua pertamanya di Piala Liga Inggris dalam 19 tahun, Manchester United secara mengejutkan disingkirkan oleh tim semenjana MK Dons dengan kekalahan yang memalukan. Bagi MK Dons, tim yang kalah itu bermain di Divisi 3 Liga Inggris. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersejarah dalam usia 10 tahun mereka waktu itu. Terlebih, pertandingan tersebut dilakukan di kandangnya dengan 27.000 pendukung. Dalam laga itu, Manchester United bahkan baru mampu melepas tembakan ke gawang MK Dons pada menit ke-72. Selanjutnya ada Barcelona melawan Real Madrid 5-0. Kekalahan ini terjadi ketika Real Madrid masih ditangani Jose Mourinho pada 29 November 2010. Padahal kala itu Real Madrid datang ke Camp Nou dengan modal 10 kemenangan beruntun di Liga Spanyol. Akan tetapi apalah daya, Barcelona kala itu seolah sudah siap untuk menghancurkan rival abadinya dalam laga El Clasico tersebut. 5 gol Barca dicetak oleh Xavi Hernandez pada menit ke-9, Pedro pada menit ke-17, dan David Villa pada menit ke-54 dan 56, serta Jefran pada menit pamungkas. Selanjutnya ada pada sepak bola putri, Amerika Serikat melawan Thailand 13-0. Ini adalah kemenangan terbesar yang pernah dicatat dalam Piala Dunia Sepak Bola Putri, kali ini pada edisi 2019 di Prancis. Sebelumnya, rekor kemenangan terbesar dicatat oleh Jerman saat mengalahkan Pantai Gading 10-0 pada Piala Dunia Putri 2015. Uniknya, kemenangan telak timnas putri Amerika Serikat ini disambut kritikan tajam. Alex Morgan dan kawan-kawan dianggap berpesta tanpa mengindahkan perasaan Thailand. Amerika Serikat juara dunia putri 2015 unggul 3-0 pada babak pertama. Lantas pada babak kedua, pasukan Jill Ellis mencetak 4 gol tambahan dalam 10 menit, lalu 6 gol lagi dalam 16 menit terakhir. Selanjutnya ada Spanyol melawan Belanda dengan skor 1-5. Spanyol mengalahkan Belanda 1-0 untuk menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Akan tetapi 4 tahun kemudian Belanda mampu membalas dengan sangat meyakinkan. Dalam laga penyisihan grup B di Brasil, Belanda tanpa ampun mempermalukan Spanyol dengan skor 5-1. Meski sempat tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Xabi Alonso, Belanda yang diasuh Louis van Gaal mampu membalas melalui Robin van Persie dengan 2 gol, Arjen Robben 2 gol, dan Stefan de Vrij 1 gol. Di selanjutnya ada Manchester United melawan Manchester City dengan skor 1-6. Skor 6-1 bagi Manchester City menjadi kekalahan terburuk yang pernah dialami Manchester United saat bermain di kandangnya Stadion Old Trafford sejak Februari 1955. Dalam laga pada 23 Februari 2011 itu, Manchester United masih ditangani sosok legendaris Sir Alex Ferguson.
sedangkan Manchester City masih dibesut oleh Roberto Mancini. Dalam laga tersebut, penyerang Manchester City Mario Balotelli juga membuat cerita sendiri. Selain menyumbangkan 2 gol, pemain kontroversial asal Italia ini menunjukkan narasi ikonik dengan jersey bertuliskan "Why Always Me" saat dirinya mencetak gol. Selanjutnya ada Liverpool melawan Barcelona dengan skor 4-0. Hasil ini adalah kemenangan yang mengantar Liverpool ke final Liga Champions musim 2018-2019. Yang pada akhirnya Liverpool keluar sebagai juara dengan menundukkan sesama tim Inggris Tottenham Hotspur. Kemenangan 4-0 Liverpool di kandangnya Stadion Anfield pada 7 Mei 2019 adalah sebuah kejutan, karena sebelumnya Barcelona mampu mengalahkan The Reds 3-0 dalam leg pertama semifinal di Camp Nou. Namun, tampil tanpa beban dan penuh semangat di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, Liverpool membuat Barcelona tak berkutik. Gol kemenangan 4-3 secara agregat ditentukan oleh kecerdikan Trent Alexander-Arnold dalam mengambil sepak pojok. Seolah batal menjadi eksekutor, pemain 21 tahun itu kembali ke titik pojok dan mengirim bola silang yang disambut Divock Origi untuk mencetak gol keduanya pada laga itu, sekaligus penentu kemenangan pada menit ke-79. Selanjutnya ada Manchester United melawan Arsenal dengan skor 8-2. Kemenangan telak Manchester United ini terjadi dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada 28 Agustus 2011. Manchester United kala itu masih ditangani Sir Alex Ferguson dan Arsenal masih diasuh oleh Arsene Wenger. Dalam laga itu, Arsenal kehilangan sejumlah pemain akibat cedera. Bahkan di lini pertahanan, Wenger menurunkan kuadrat darurat Carl Jenkinson, Johan Djourou, Laurent Koscielny, dan Armand Traoré. Namun, hal itu tak bisa dijadikan alasan, seperti dikatakan oleh Ferguson yang tetap memuji The Gunners. Ketika melawan Arsenal, Anda tak mungkin berharap bisa menang telak seperti tadi, ujar sosok legendaris asal Skotlandia itu. Selanjutnya, ada Barcelona melawan Paris Saint-Germain dengan skor 6-1. Dalam ajang Liga Champions, belum pernah ada tim yang sudah menang 0-4 pada leg pertama, tapi kemudian tersisih usai leg kedua. Paris Saint-Germain menjadi klub pertama yang mencatat rekor buruk itu. Menang 4-0 pada leg pertama 16 besar di Paris, PSG harus menyerah 1-6 pada leg kedua di Camp Nou. Ketika itu, Neymar masih berbaju Barcelona. Penyerang asal Brazil ini menyumbang 2 gol, 1 diantaranya dari titik penalti. Meski diwarnai beberapa keputusan kontroversial, Barcelona akhirnya mampu melaju dengan kemenangan agregat 6-5. Selanjutnya ada Australia melawan American Samoa dengan skor 3-1-0. Ini adalah kekalahan dan kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola profesional. Laga bak bumi dan langit ini berlangsung dalam kualifikasi zona Oceania untuk Piala Dunia 2002 pada 11 April 2001. American Samoa menjalani pertandingan ini dengan skuad yang compang-camping. 19 pemain mereka tak bisa terbang ke Australia lantaran masalah paspor. Sementara para pemain pendukung dari tim U20 tak bisa tampil karena harus mengikuti ujian sekolah. Selain itu, sebagian besar pemain negeri kecil di perairan Pasifik ini belum pernah tampil selama 90 menit. Jadi, pertandingan ini ibarat pertandingan yang menampilkan anak-anak melawan para pemain profesional. Terbukti penyerang Australia Archie Thompson bisa mencetak 13 gol. Namun, setelah kejadian tersebut, FIFA tak mau kejadian ini terulang. FIFA kemudian memberlakukan putaran pendahuluan untuk zona Oceania. Pada akhirnya, Australia kemudian pindah zona kualifikasi ke Asia agar mendapat perlawanan setimpal. Yang terakhir ada Brazil melawan Jerman dengan skor 1-7. Tak ada kekalahan paling memalukan daripada yang dialami Brazil. Bagi Brazil, ini adalah kekalahan memalukan yang benar-benar sempurna. Pertama, Brazil adalah pemegang rekor juara dunia 5 kali. Kedua, kekalahan ini terjadi di kandang sendiri di Belo Horizonte, Brazil dalam semifinal Piala Dunia 2014. Ketiga, Brazil sempat tertinggal terlebih dahulu 0-5 hanya dalam waktu 30 menit pertama. Dan keempat, sepanjang sejarah Le Seleção belum pernah mengalami kekalahan dengan margin gol sebesar itu.
Hasil itu pun margin kemenangan atau kekalahan terbesar yang pernah terjadi dalam pertandingan semifinal atau final Piala Dunia. Di partai final, Jerman akhirnya menjuarai Piala Dunia untuk keempat kalinya dengan mengalahkan Argentina 1-0. Penyerang mereka Miroslav Klose menjadi top skor di akhir turnamen.